Hidup sekarang tuh aneh. Kita disuruh peduli sama semua hal. Peduli sama ekspektasi orang lain, ekspektasi keluarga, peduli sama karir orang lain, peduli sama body image, sampai peduli sama standar sukses yang entah siapa yang bikin. Dan berakhir energi kita habis cuma buat ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kebahagiaan kita. Ada satu skill yang jarang diajarkan tapi sangat dibutuhin di zaman sekarang. Dan kalau kamu relate sama semua di atas dan ngerasa capek banget sama hidup, mungkin karena kamu belum paham skill ini. Jadi tonton sampai habis karena di akhir video bakal ada kesimpulan yang mungkin bisa ngubah cara kamu lihat hidup. Kita hidup di era dimana semua orang punya akses buat komen tentang hidup orang lain. Teman SMA yang udah lama nggak ketemu tiba-tiba ngejudge pilihan karir kita. Saudara jauh yang cuma ketemu setahun sekali pas lebaran selalu tanya kapan nikah. Orang random di internet yang nggak kenal kita sama sekali bisa ngasih komentar atau opini tentang cara kita hidup. Dan yang bikin makin muak, kita sering merasa wajib ngejelasin ke orang lain. Wajib buktiin kalau kita nggak salah. Wajib kelihatan oke terus di mata semua orang. Akibatnya, kita jadi manusia yang hidup reaktif. Bereaksi terus ke semua ekspektasi, semua judgement, semua standar yang datang dari luar. Kita overthinking, mikirin omongan orang yang bahkan nggak tahu konteks hidup kita. Kita insecure gara-gara ngebanding-bandingin diri sama orang lain yang kita cuma lihat highlight reelnya doang di sosial media. Dan yang paling parah, kita lupa apa yang beneran penting buat diri kita sendiri. Karena terlalu sibuk jadi versi yang orang lain mau. Misalnya gini, ada orang yang habis posting karya dari puluhan komen positif yang appreciate karya dia, yang dia inget malah satu komen negatif dari orang random. Sampai berhari-hari mikirin itu dan berakhir ngerasa usahanya sia-sia. Atau ada yang milih jalan hidup beda dari temen-temennya. Temen-temennya udah kerja kantoran, sedangkan dia masih freelance. Temen-temennya udah punya pasangan, dan dia masih fokus ke diri sendiri dulu. Terus muncul perasaan tertinggal, padahal ya hidup bukan lomba lari yang semua orang harus finish di waktu yang sama. Ini semua terjadi karena kita terlalu peduli. Terlalu peduli sama hal-hal yang sebenarnya nggak ngaruh sama kualitas hidup kita yang sebenarnya. Tapi tunggu dulu, bodo amat di sini bukan berarti jadi orang yang egois atau nggak punya empati sama sekali. Bukan berarti kita cuek sama semua orang dan semua hal tanpa pandang bulu. Tapi bodo amat yang dimaksud itu soal milih pertempuran kita sendiri. Karena kita sebagai manusia punya energi dan waktu yang terbatas. Jadi kita harus selektif dengan apa yang beneran layak buat kita peduliin. Ada filosofi dari Mark Manson dalam bukunya The Subtle Art of Not Giving a yang intinya gini, kita cuma punya energi dan waktu yang terbatas. Jadi kita harus milih apa yang beneran layak buat kita peduliin. Karena kalau kita peduli sama semua hal, sama aja kita nggak peduli sama apa-apa. Karena attention kita terpecah kemana-mana, nggak ada yang beneran dapat fokus maksimal. Bodo amat itu seni untuk ngelindungin mental kita dari hal-hal yang toksik, nggak penting, atau di luar kontrol kita. Contohnya gini, kalau kita peduli sama kesehatan mental, berarti kita harus bodo amat sama omongan orang yang ngejudge pilihan hidup kita. Kalau kita peduli sama karir yang meaningful, berarti kita harus bodo amat sama standar sukses versi orang lain yang mungkin nggak sejalan sama nilai kita. Kalau kita peduli sama hubungan yang sehat, berarti kita harus bodo amat sama orang yang cuma mau ambil untung dari kita tanpa kasih timbal balik. Dari sini, jadi bodo amat itu bukan soal nggak peduli sama semua hal, tapi soal nggak peduli sama hal yang nggak sesuai sama nilai kita. Dan ini penting banget buat generasi sekarang. Karena dunia sekarang tuh desainnya emang bikin kita overwhelmed. Sosial media bikin kita ngerasa harus ikutan semua tren, harus kelihatan produktif, harus punya hidup yang instagramable. Budaya hustle bikin kita ngerasa harus grind 24/7, kalau enggak berarti kita kurang usaha. Standar kecantikan dan kesuksesan yang muncul terus di layar HP bikin kita ngerasa kurang mulu.
Penelitian tentang decision fatigue atau kelelahan mental juga nunjukin kalau otak manusia itu punya kapasitas terbatas buat bikin keputusan dan mikirin banyak hal dalam satu waktu. Kalau terlalu banyak input yang masuk, terutama yang nggak konstruktif, kita jadi lebih gampang burnout. Makanya filtering atau seleksi apa yang layak kita peduliin itu bukan cuma filosofi hidup yang bagus buat dikutip, tapi juga soal menjaga kesehatan mental yang sangat real dan urgent. Kalau kita nggak belajar bodo amat, kita bakal jadi budak dari semua ekspektasi itu. Kita bakal hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tapi begitu kita paham seni bodo amat, kita jadi punya kontrol lagi. Kita bisa bilang, ini hidup gue yang tentuin apa yang penting. Dan itu liberating banget. Bodo amat bukan berarti kita jadi kasar atau masa bodoh sama dunia. Kita tetap bisa baik, tetap bisa peduli, dan tetap bisa empati. Tapi bedanya, kita jadi lebih selektif. Kita nggak ngabisin energi buat sesuatu yang nggak worth it. Kita nggak ngebuang waktu buat drama yang nggak perlu. Dan kita bisa fokus ke hal yang beneran bikin hidup kita lebih baik. Dan percaya deh, ketika kita mulai bodo amat sama hal yang nggak penting, kita jadi punya lebih banyak ruang buat hal yang beneran berarti. Lebih banyak energi buat orang-orang yang beneran peduli sama kita. Lebih banyak waktu buat ngurusin diri sendiri dengan cara yang sehat. Kita jadi bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Kita jadi bisa prioritasin kebutuhan kita tanpa ngerasa egois. Kita juga jadi bisa hidup dengan lebih jujur ke diri sendiri. Hidup ini terlalu pendek buat kita habiskan dengan mikirin pendapat orang yang nggak kenal kita. Terlalu berharga buat kita korbanin demi standar yang bahkan kita sendiri nggak tahu dari siapa. Terlalu singkat buat kita buang energi ke hal-hal yang nggak ada ujungnya. Bodo amat bukan berarti kita berhenti peduli, tapi kita peduli ke hal yang emang pantas kita peduliin. Dan itu lebih dari cukup. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri sendiri sekarang bukan apa yang harus aku peduliin, tapi apa yang layak aku peduliin. Karena nggak semua hal deserve energi kita. Nggak semua orang deserve ruang di kepala kita. Dan nggak semua ekspektasi deserve kita penuhin. Kita nggak harus jadi sempurna di mata semua orang. Kita cuma harus jadi versi yang paling jujur dan paling damai buat diri kita sendiri.